Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Krismina Tulus Astuti, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kunto Darussalam. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka di media sosial seperti di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu kurikulum? Berdasarkan Kemendikbud nomor 719/P/2020, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum juga dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid, dan kurikulum juga disebut sebagai jantungnya pendidikan. Lalu, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum tidaklah berubah. Kurikulum hanya mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar yang pertama relevan dengan perkembangan zaman, yang kedua dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang ketiga dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Perubahan kurikulum di 16 tahun terakhir. 2004 menggunakan kurikulum KBK, 2006 kurikulum KTSP, 2013 kurikulum 2013 yang kemudian direvisi pada tahun 2017 dan tahun 2020 sampai sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Guru harus dapat mengikuti dan memahami tren kehidupan anak-anak masa kini. Jadi, kesimpulannya, kurikulum bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah atau diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya serta zaman yang diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Juga dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Dan bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, peran masyarakat itu sendiri, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikianlah paparan aksi nyata dari saya mengenai topik kurikulum merdeka.
Setelah menyaksikan video ini, mohon untuk berkenan mengisi umpan balik pada deskripsi yang ada pada video. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.